Selamat datang kembali di video penjelasan bersama Ruak. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ilmu shorof yang terkait dengan pembagian kata di dalam bahasa Arab. Bagi yang belum memiliki bukunya, silakan lihat link yang ada di deskripsi. Bagi yang sudah, mari kita mulai belajar. Ya. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengenal bahwa dalam bahasa Arab ada 3 pembagian kata. Ada isim kata benda, ada fi'il kata kerja, dan ada huruf ya atau harf yang disebut sebagai kata penyambung. Nah, kali ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah isim. Apa itu isim? Ya, kita lihat di bukunya. Isim adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang ada pada dirinya tapi tidak terkait dengan waktu, ya. Jadi dalam bahasa Arab, kata yang tidak terkait dengan waktu disebut dengan isim, ya, atau sederhananya disebut kata benda. Misalkan kitabun, ya, kitabun buku, ya. Buku adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang ada pada zat buku, yaitu berupa lembaran-lembaran kertas yang dijilid menjadi satu, serta tidak terkait dengan waktu. Artinya apa? Artinya tidak ada kata telah buku, sedang buku, atau akan buku, ya. Buku ya buku, ya. Dia merupakan lembaran-lembaran kertas yang dijilid menjadi satu serta tidak ada makna waktu. Bagian kedua, pembagian isim, ya. Yang A, pembagian isim berdasarkan jenis. Berdasarkan jenisnya, dalam bahasa Arab isim dibagi menjadi 2, ada yang muzakkar, ada yang muannas, ya. Muzakkar adalah laki-laki, muannas adalah perempuan. Mari kita lihat tabel berikut ini, ya. Isim bagian kiri itu ada muannas, bagian kanan ada muzakkar. Nah, kita lihat yang muzakkar. Muzakkar cirinya apa? Dia tanpa tak marbutah di akhirnya. Ya, contohnya mana? Kursiyun, itu tidak ada tak marbutah di akhirnya. Kitabun muslimun. Ya, sementara yang muannas, ya, salah satu ciri utamanya adalah ada tak marbutah di akhirnya. Ya, secara dasar kalau ada kata yang diakhiri oleh tak marbutah, maka dia adalah muannas. Contohnya mana? Jawalatun, motor, sayyaratun, dan muslimatun, ya. Jadi kalau ada kata tidak ada tak marbutah di akhirnya, ya, secara hukum asalnya itu adalah kata yang muzakkar, ya. Sementara kalau ada tak marbutah di akhirnya, maka itu adalah muannas, ya. Baik. Nah, di sini ada latihan, ya, ada latihan nomor 1 sampai nomor 10. Silakan dikerjakan. Di sini ada katibun. Nah, katibun ini kan muzakkar, tidak ada tak marbutahnya. Bagaimana caranya kita membuat menjadi muannas, ya? Jadi nomor 1 ini kita kasih tahu caranya. Katibun diubah menjadi katibatun, tambahkan tak marbutah di akhirnya. Ya, silakan dilanjutkan sampai nomor 10. Jika, ya, kamu telah mengerjakan tugas ini, ya, silakan lihat kunci jawabannya, klik di sini, ya. Ada tulisan di sini, diklik saja. Nanti akan muncul kunci jawabannya, jadi bisa diperiksa apakah tugas yang dikerjakan benar atau masih ada yang belum benar, ya. Baik. Lanjut ke yang B, pembagian berdasarkan jumlah. Berdasarkan jumlah, isim dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama disebut dengan isim mufrad. Ya, isim mufrad adalah kata yang bermakna tunggal. Contohnya mana? Muslimun, satu orang muslim, atau muslimatun, satu orang muslimah, ya. Muslimun tadi untuk muzakkar karena tidak ada tak marbutahnya. Sementara muslimatun adalah muannas karena ada tak marbutahnya. Yang kedua adalah musanna atau kadang juga disebut dengan tasniyah, ya. Musanna atau tasniyah adalah kata benda yang bermakna 2. Contohnya mana? Nah, ini, ya, sebelum contoh ini ada cirinya kalau musanna. Apa itu? Tandanya diakhiri oleh ani atau aini. Contohnya mana? Muslimani, lihat ada ani, kita garis bawahi, ya, yaitu artinya 2 orang muslim, atau muslimaini, ya, yang diakhiri oleh aini belakangnya, 2 orang muslim juga artinya sama, ya. Penggunaan perbedaan antara ani atau aini, muslimani atau muslimaini nanti di ilmu nahwu, ya. Jadi ini terkait dengan kedudukan kata ini dalam kalimat. Kalau dia subjek pakai ani atau aini, kalau di objek pakai ani atau aini, ya. Itu pembelajarannya nanti di pembahasan tentang nahwu. Baik, yang ketiga, jamak, ya. Jamak secara umum terbagi menjadi 2, ya. Yang pertama itu jamak salim. Nah, jamak salim itu ada 2 juga. Yang A, jamak muzakkar salim, yaitu jamak dari isim muzakkar yang diakhiri oleh una atau ina. Contohnya mana? Muslimuna diakhiri oleh una,
ya, atau muslimina diakhiri oleh inna, diakhiri oleh ina, ya. Lalu ada jamak muannas salim, yaitu jamak dari isim muannas, ya, ingat isim muannas isim yang perempuan, bermakna perempuan, ya, yang diakhiri oleh atun. Contohnya mana? Muslimatun, gitu ya. Lihat di akhirnya ada atun. Oke, ini baru dua, ya, jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Dua ini bagian daripada apa? Jamak salim, ya. Yang kedua adalah jamak taksir. Jam'ut taksir ialah jamak yang tidak memiliki pola, ya. Untuk melihat bentuk jamak ini memang harus melihat kamus, ya. Kalau jamak mudzakkar salim tadi una atau ina, ya. Kalau jamak muannas salim tadi atun. Tapi kalau jamak taksir tidak ada pola sama sekali, ya. Polanya harus, bentuk jamaknya harus dicek di dalam kamus, ya. Dan dia juga terbagi menjadi dua. Ada yang jamak taksir lil aqil, yaitu jamak taksir yang digunakan untuk sesuatu yang berakal, biasanya segala hal yang terkait dengan manusia. Misalkan rasulun, jamaknya adalah rusulun, ya, karena rasulun masuk kategori kata yang berakal, ya, atau terkait dengan manusia. Yang B, jamak taksir li ghairil aqil, yaitu jamak taksir yang digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal, ya, dan terkait dengan sesuatu selain makna yang terikat dengan manusia. Contohnya kitabun, ya, jamaknya kutubun, gitu ya. Lihat tadi yang di atas rasulun, rusulun, kitabun, kutubun, ya. Nah, jadi untuk melihat bentuk jamak ini harus dicek di dalam kamus. Baik, ini ada latihan 4.2.2, silakan dikerjakan, ya. Ini ada 10 buah soal. Nah, di sini kita bikin ada muslimun, ya. Muslimun, nah musannanya ada dua, ya. Kita kasih contoh jawabannya, ya. Muslimun, musannanya apa? Rumus musanna tadi ada ani atau aini. Jadi muslimun, muslimani atau muslimaini. Nah, baik. Nah, di sini dia hanya ada jamak mudzakkar salimnya, ya. Karena mufradnya berbentuk mudzakkar muslimun, bukan muslimatun. Maka bentuk jamak mudzakkar salim sesuai dengan yang kita pelajari barusan, dia diakhiri oleh una atau ina. Maka muslimun jamaknya adalah muslimuna atau muslimina, ya. Nah, sementara jamak muannas salimnya tidak ada, ya, kita kasih x di sini, tidak ada, ya, atau jamak taksir, ya, juga tidak ada. Nah, di bawahnya ada muslimatun sampai terakhir adalah tiflun, ya. Setiap kata yang ada X di dalamnya, dalam kotaknya, berarti nggak usah diisi, ya. Kalau ada garis lurus berarti dia ada dua bentuk, ya, musanna dan jamak mudzakkar salim. Musanna ani atau aini, makanya semua musanna itu ada garis lurusnya, ya. Dan semua jamak mudzakkar salim selain yang X, ya, selain yang tidak ada, maka dia juga kita kasih garis lurus, ya. Artinya dia punya dua bentuk, una dan ina, ya. Adapun jamak muannas salim, ya, bagi yang tidak ada X artinya ada dia kayak di nomor 2, ya. Nomor 2 itu ada jamak muannas salimnya, rumusnya seperti yang kita jelaskan sebelumnya, yaitu atun, ya. Nah, silakan dibuat. Adapun jamak taksir untuk nomor 7, nomor 9 dan nomor 10 silakan cek di dalam kamus, ya. Mau menggunakan kamus buku silakan, menggunakan kamus online silakan, ya. Dimanfaatkan semua hal yang kita bisa. Nah, ini ada tipsnya di sini. Untuk mencari jamak taksir silakan gunakan kamus. Nah, jika latihan ini juga sudah selesai, silakan klik link ini, ya. Di sini, ini ada tulisan di sini. Nanti akan ketemu kunci jawaban daripada latihan ini. Ya, selamat mengerjakan. Ya, jangan lupa dipelajari terus apa yang sudah kita pelajari sebelumnya di murojaah, ya, agar pemahaman-pemahamannya bisa diikat dengan benar, ya. Terima kasih telah mendengarkan video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.